Di sudut kampung, di bawah sinar lampu jalan yang remang, ada seorang tukang bangunan bernama Pak Amir. Tangannya kasar oleh semen dan luka-luka kecil yang tak pernah sempat dirawat. Tapi setiap kali ia meraih palu, matanya lembut seperti menatap sesuatu yang tak terlihat orang lain, harapan keluarga kecilnya. Setiap pagi ia berangkat lebih dulu dari rumah, meninggalkan istri yang menyiapkan kopi pahit dan 2 bungkus nasi untuk bekal. Suaranya selalu rendah saat mengucap, "Jaga diri ya," kata-kata sederhana yang menumpuk jadi doa. Anak perempuannya yang masih 6 tahun menempel di pinggang ibunya, melambaikan tangan sambil menyanyikan lagu yang dipelajari dari sekolah. Proyek demi proyek diselesaikannya. Rumah-rumah itu menjadi saksi kerja kerasnya. Tetangga sering memuji ketelatenannya, tapi tak ada dari mereka yang tahu bagaimana malam-malam ia menimbang-nimbang uang, satu sisi untuk membeli semen, sisi lain untuk membeli susu obat anaknya yang sering demam. Ia memilih diam, menelan tawaran bantuan agar istri tak merasa malu. Bukan jauh, namun cukup untuk membuat napasnya tertahan dan harapannya runtuh sejenak. Di rumah sakit, ia menatap plafon putih panjang sambil menggenggam tangan istrinya yang tak henti menangis. "Nanti aku kembali kerja lagi," bisiknya, bukan janji untuk dirinya, melainkan untuk anak yang butuh obat dan sepatu sekolah yang sudah robek. Pemulihan berjalan lambat. Ia belajar menerima bantuan tetangga, menerima simpati yang dulu ditolaknya. Malam-malamnya sekarang diisi dengan mengisi formulir klaim, menulis pesan kepada pemilik proyek, dan menekan mulut agar istri tidak khawatir. Namun di sela itu, ia tetap mengajarkan anaknya bagaimana menyusun bata dari balok mainan seolah menanam nilai kerja keras ke dalam permainan. Pada hari ulang tahun anaknya, uang yang ia kumpulkan hanya cukup untuk membeli kue kecil dan seutas lilin. Anak itu meniup lilin sambil meniupkan permintaan yang polos, "Papa sehat, ya?" Pak Amir menahan air mata, menjawab sebisanya dengan senyum yang retak. Malam itu, istri dan anaknya tidur nyenyak. Sementara Pak Amir duduk di teras memandang lampu kota yang tak kenal lelah, sebuah pemandangan yang mengingatkannya bahwa perjuangan ini bukan hanya soal bangunan, tapi tentang rumah yang harus ia jaga. Tahun berganti. Luka di pergelangan tangannya meninggalkan bekas, namun semangatnya tak pernah pudar. Ia kembali ke proyek, lebih hati-hati, namun setiap langkahnya membawa berat kenangan, obat yang terlambat dibeli, tawa anak yang makin kecil suaranya saat sakit, dan janji-janji tak terucap yang menempel di dinding rumah kecil mereka. Di suatu sore yang tenang, ketika matahari turun rendah dan bayangan memanjang, anaknya berlari memeluknya. "Papa, terima kasih," gumam bocah itu, sederhana namun menusuk. Pak Amir mengangkat kepala, menatap wajah kecil yang basah oleh air mata, bukan air mata kesakitan, melainkan air mata terima kasih. Ia memeluknya, menekan dahinya ke rambut halus itu, dan dalam pelukan itu semua lelahnya terasa ringan untuk beberapa saat. Sebuah bukti, bahwa meski hidup penuh batu dan semen, cinta kecil di rumah itu cukup membuatnya terus membangun hari demi hari.